Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan uji signifikansi data penelitian, di mana datanya kita ambil dari sebuah skripsi ini, di mana datanya terdapat pada halaman 57. Nah, ini data ini. Nanti kita akan menyalin nilai pretest dan juga proses nih. Kita mencari penelitian tentang kelas tentang siswa. Ini skor sesudah skor siswa ini, skor self confidence siswa, dimana datanya sebelum dan juga sesudahnya. Kita akan mengcopy data pretest dan juga prosesnya ke Microsoft Excel kita tadi. Di sini saya sudah mengkopinya. Ini udah. Berikutnya kita ke uji KS data X. Kita akan mengcopy nilai pretest nih ke uji KS data. Lalu hal yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data ini dulu. Kita urutkan, kita blok dulu ini, lalu kita ke menu data, baru kita pilih A ke Z, lalu kita pilih continue with the current selection, lalu kita pilih sort. Lalu untuk F kumulatif, kita akan membuat nomor urut sebanyak data yang kita miliki, di mana data yang sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ini sama dengan ini. Nah, di mana kita memiliki 27 data. Untuk FS ini merupakan peluang terhadap data awal terhadap data akhir. Data awal nih terhadap data akhir, dimana pada data akhir kita hanya mengambil satu sel ini saja, jadi kita sisipkan simbol dolar. Bentar. Lalu kita copy. Sudah. Lalu untuk Z ini kita mencari nilai Z nya, dimana kita membutuhkan nilai rata-rata dan juga standar deviasi. Ini rata-ratanya, caranya itu average. Lalu kita sorot data ini pretest nih dari awal sampai akhir, lalu enter. Lalu untuk standar deviasinya sama dengan stdef ini, lalu kita sorot ini. Nah, oke, enter. Sudah. Baru untuk ZI nya nih, dimana sama dengan dimana nilai pretest nih kita kurangkan dia dengan nilai rata-rata, lalu kita bagi dia dengan standar deviasi, dimana untuk rata-rata juga standar deviasi karena kita mengambil satu sel itu saja, seperti halnya tadi kita menyisipkan simbol dolar agar ketika kita melakukan perhitungan dia tidak berpindah ke sel lain. Bentar. Lalu kita copy. Sudah. Untuk FT ini kita mengambil nilai Z ini. Caranya itu kita membuat itu norm this. Nah, ini norm this. Lalu kita ngambil nilai Z nih, enter. Lalu kita copy sampai bawah. Untuk ini nilai absolut dari pengurangan antara FS dan juga FT sama dengan absolut ABS, dimana nilai FT ini FS
kita kurangkan ya dengan ft. Yaps. Oke, lalu kita copy. Nah, sudah. Dimana di sini kita akan melakukan hipotesis. Di sini ada data H0 itu data berdistribusi normal, dan H1 itu data tidak berdistribusi normal. Untuk K-hitung, D-hitung itu caranya itu menggunakan max. Kita sorot ini data awal nih sampai data akhir. Bentar. Lalu untuk K-tabel kita mengambilnya dari sini. Nah, sini tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Karena kita memiliki 27 data, jadi kita bebaskan satu data. Kita akan bebaskan satu data. Jadi kita akan mengambil di data 26, di mana pada pada alfa ke 0,05 yang ini. Nah, ini dia. Kita akan ngambil ini dia 0,259. Atau 0,259. Nah, ya, oke. Nah, dimana data keputusannya data berdistribusi normal jika dihitung kecil dari K-tabel, dimana dihitungnya 0,14095. Nah, jadi nilainya kecil dari K-tabel. Oke, kita copy saja sini. Kita buat sini. nol koma 14 09 56 10 9. Untuk K-nya itu 0,259. Nah, dimana D-nya lebih besar daripada D-nya lebih kecil daripada K. Oke, berikutnya kita akan mencoba di SPSS. Nah, di sini di variable view kita buat namanya nilai pretest. Tabelnya sama, kita buat saja pretest juga. Pretest untuk width-nya, untuk tingginya ini kita atur aja. Ini kita buat 2, ini kita buat 0 saja. Oke. Lalu untuk ini kita ubah jadi scale. Lalu untuk yang kedua itu ada post test. Sama, ini kita ubah. Ini jadi 2, ini jadi 0. Oke, lalu untuk tabelnya kita buat post test juga. Karena data kita ada ya pretest dan juga post test. Ini sama, kita ubah jadi scale. Oke, lalu kita ke data view. Nah, di sini kita akan menyalin nilai pretestnya. Ini nilai pretest nih, kita salin, kita copy ke SPSS nih. Sudah kita copy yang nilainya berurut tadi.
lalu kita ke menu analyze, lalu ke non parametric test, lalu ke legacy dialog dan one sample KS. Kita masukkan nilai pretest nih ke kanan ini, lalu kita klik OK. Nah ini dia, yang positif nih. Hasil dari nilai D hitung kita tadi sudah sama 0,141 ya tadi, 0,141 di sini sudah sama. Lalu untuk nilai mean-nya sama standar deviasinya sudah sama, itu 59,59, 59,89, 59,89 dan juga 9,263. 9,263. Oke. Berikutnya kita akan melakukan untuk post testnya. Di sini kita sudah melakukan uji Kolmogorov-Smirnov untuk nilai pretestnya untuk nilai X. Nah, jadi kita tidak perlu melakukannya lagi. Kita cukup mengkopikan nilai post test ini saja. Kita copy ke sini, kita copy sini. Nah, sudah. Lalu kita ke menu analyze tadi, ke non parametric test, lalu ke legacy dialog dan ke one sample KS. Nah, di sini untuk nilai post testnya kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, sementara untuk pretestnya kita pindahkan ke ruas kiri. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada dua output. Ini untuk X tadi dan ini untuk Y. Nah, ini nilai positifnya berarti untuk D hitungnya nanti itu dia akan berjumlah itu 0,133. Untuk rata-ratanya itu 62,81 dan standar deviasinya 8,029, di mana nilai positifnya nilai D hitungan ini 0,133, berarti kecil, masih kecil dari ini nilai K hitungnya masih lebih kecil, di mana kedua tabel ini sudah berdistribusi normal. Jadi kita dapat melakukan uji t-test. Sudah, kita ke sini, ke uji signifikansi ini. Di sini terdapat sebuah rumus di mana ini akan melakukan hipotesisnya, di mana H0 tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Lalu untuk ini kita urutkan dulu. Kita blok 2 nih, nilai pretest dan juga post test. Kita ke menu data, kita tekan sort. Lalu ini kita matikan saja ini. Lalu kita di kolom B ini, lalu klik OK. Sudah berurut yang nilai pretestnya. Lalu kita ke D ini. D ini merupakan selisih antara Y dan juga X, selisih antara post test dan juga pretest. Ini kita kurangkan, ini kita kurangkan dia dengan ini pretest, nilai post test kita kurangkan nilai pretest. Lalu kita copy sampai bawah. Sudah. Di mana nilai signifikansi ini merupakan nilai perbedaan, di mana perbedaan antara post test dan juga pretest, di mana jika nilai perbedaannya nilai kesalahannya atau kritisnya
kecil dari 0,05 berarti nilai post test dan juga pretest ini terdapat perbedaan atau mengalami peningkatan. Tetapi jika nilainya besar dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan. Oke, di sini kita akan mencari nilai XD-nya, itu pengurangan antara nilai D dan juga rata-rata. Rata-rata ini. Nilai ini. Ini XD ini itu nilai selisih ini dikurang dari rata-rata selisih. Kita akan mencari nilai rata-ratanya dulu. Average. Kita sorot datanya dari awal sampai akhir. Enter. Sudah. Lalu untuk ini kita kurangkan nilai D ini, kita kurangkan ya dengan nilai rata-rata nih. Nah, dimana sama halnya seperti tadi, kita akan menyisipkan simbol dolar karena kita hanya mengambil satu sel ini saja. Nih, kita copy. Nah, sudah. Untuk ini kita pangkatkan. Nilai ini kita pangkatkan. Sudah. Sudah. Lalu kita akan mencari jumlahnya. Sum. Sudah dapat. Lalu kita akan ke T hitung, di mana apakah dia terdapat perbedaan atau tidak terdapat perbedaan. Ini T hitungnya, rumusnya sama dengan MD, nilai MD ini. Lalu kita bagi, kita akarkan SQRT, ini dia. Lalu nilai sigma X kuadrat nih, nilai ini. Lalu kita bagi dia. Kita bagi dia dengan, tunggu dulu biar lebih jelas. Kita matikan saja ini loh. Kurang tampak ya. Nah, sudah. Nah, untuk T hitungnya sama dengan MD ini. Lalu kita bagi dia SQRT, lalu ini nilai sigma ini. Lalu kita bagi dia dengan banyak data, ada 27 data. 27 kita kali, gimana ini banyak data dikurang 1, 27 dikurang 1, enter. Sudah, T hitungnya kita dapat 7,33. Untuk T tabel kita peroleh dari sini. Karena kita memiliki 27 data dan kita memiliki 2 data, itu ada post test dan juga pretest. Untuk ini kita membebaskan 2 data. Jadi kita di data di 25 nih. 25 di nilai 0,05. Yang 25 nih. Sudah, ini dia. Ini kita copy sini.
Sudah. Lalu kita beri ini. Kriterianya terima H0 apabila min T kecil dari T hitung kecil dari tabel. Terima H1 apabila T hitung besar dari T tabel. T hitung kita ada 7,33, sementara untuk T tabel 2,05. Jadi otomatis T hitung kita lebih besar daripada T tabel. Jadi ini, jadi kita pilih ini berarti. Kesimpulannya tolak H0 dan terima H1. Kita tolak data yang tidak ada perbedaan. Kita tolak H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Dan kita terima H1, terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Jadi di sini terdapat perbedaan rata-rata skor dan sebelum dan sesudah. Oke, kita coba saja ke SPSS. Nah, di sini di mana kita sudah ada data tadi sini, data pretest dan juga post-test. Lalu kita ke menu Analyze, kita pilih Compare Main, lalu kita pilih Pirate Sample T-Test. Untuk variabel pertama itu nilai pretest, dan juga variabel kedua itu nilai post-test. Kita klik OK. Udah. Nah kan, oh sudah, ini dia sama tadi, di mana pada data analisis kita tadi menurut secara manual kita menambahkan minnya. Nih T hitungnya sudah sama, untuk signifikansinya kecil dari 0,01, berarti dia lebih kecil dari 0,05 berarti. Untuk rata-rata errornya, standar errornya ini dapat dikatakan bahwa standar deviasi ini memiliki perbedaan antara post-test dan juga pretest ini memiliki data signifikansi kecil dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa ini terdapat perbedaan antara post-test dan juga pre-test. Antara post-test dan juga pre-test, di mana terdapat di sini terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan juga sesudah. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.